Shalom, selamat pagi. Salam Paskah untuk kita semuanya. Tapi kali ini seruan kami agak berbeda. Kalau kami serukan salam Paskah, maka ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di rumah silakan menjawab dengan ucapan Kristus telah bangkit. Kita coba. Salam Paskah untuk kita semuanya. Kristus telah bangkit. Sekali lagi, salam Paskah. Kristus telah bangkit. Sekali lagi, salam Paskah lebih kuat. Kristus telah bangkit. Terima kasih. Dari ruang gereja GKPI Rawamangun, kami menyuruhkan salam Paskah mendampingi pagi yang indah, pagi di mana Kristus bangkit yang dirayakan oleh seluruh umat Kristen yang percaya di kolong langit ini. Kalau kali ini kita tidak boleh bertemu di gereja merayakannya dengan sukacita, tapi sukacita kita tidak boleh berkurang sekalipun kita ada di rumah. Kita harus semakin inovatif, kita harus semakin kreatif merayakannya, karena anak-anak Tuhan tidak pernah dikuasai masalah, tapi harus menguasai masalah. Kami bersama dengan Majelis Jemaat GKPI Rawamangun menyapa, menghampiri kita semuanya dengan salam Paskah ini. Biarlah kita mengikutinya sebagaimana kita mempersiapkan waktu kita masing-masing. Saudara-saudara, sesungguhnya pagi Paskah yang dirayakan oleh setiap orang Kristen di kolong langit ini, pada waktu peristiwanya adalah merupakan pagi yang sangat menegangkan. Sangat menegangkan karena pada waktu itu kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Karena pada waktu itu terbetik dua berita yang ada di tengah-tengah masyarakat, yakni dari para pemimpin-pemimpin Yahudi yang berposko di Bait Allah di Yerusalem telah mendapat informasi lebih dulu dari para tentara-tentara yang menjaga kubur itu bahwa Yesus telah bangkit. Maka tentara ini disuap supaya mereka memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit tapi dicuri oleh para muridnya. Ini berita resmi dari pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Tetapi secara diam-diam pasti mengagungkan, merayap beritanya. Ada kabar baru yang mulai datang untuk mengatakan bahwa Kristus benar-benar bangkit dan kami telah bertemu. Sayang informasi ini datang dari murid-murid Kristus yang dari perempuan. Karena pagi itu yang pergi ke kuburan adalah Maria Magdalena, Maria Yusuf, dan Salome. Laki-laki pada waktu itu masih tidur, biasa molor terus kalau laki-laki ya. Jadi perempuan itu lebih aktif, lebih kreatif di tengah-tengah permasalahan. Mereka pergi ke kubur walaupun tadi rencananya bukan untuk menyambut Kristus yang bangkit, tapi sebenarnya mereka adalah untuk merempah-rempahi mayat Yesus, karena menurut mereka belum sempat dirempah-rempahi. Maka mereka mengupayakan pada waktu Sabat itu sebagaimana kita ceritakan kemarin. Tapi ketika mereka menemui, bukan mayat Yesus lagi yang mereka temui, tetapi adalah kubur yang kosong. Oleh karena itu saudara-saudara, di ibadah kita pada pagi hari ini kami akan mengemukakan fakta-fakta Alkitab tentang kebangkitan Kristus supaya kita juga semakin bisa memahami dari fakta-fakta itu. Fakta pertama, kalau kita melihat di pagi yang indah itu, pagi sekali, rupanya yang paling duluan tahu tentang kebangkitan Kristus adalah para tentara yang digaji untuk mengawal kuburan itu. Kan kemarin kita katakan bahwa orang-orang Farisi, Sadusi, dan para imam itu setelah mendengar berita di Bait Allah tentang berbagai keajaiban, maka mereka meminta kepada Pilatus supaya dikirim penjaga kuburan, pasukan pengawal kuburan. Jadi satu-satunya kuburan yang pernah dikawal adalah kuburan Tuhan Yesus. Ya, lalu dikawallah kuburan itu dan itu juga dimeteraikan sehingga nggak boleh dibuka oleh siapapun. Maka menurut para tentara itu, kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-27 ayat 62, pada pagi itu terjadi gempa bumi dan betul-betul mereka melihat cahaya yang sangat terang sekali. Lalu mereka jadi ketakutan, maka mereka pucat seperti orang mati. Mereka lari menceritakannya kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi. Tapi sayang, apa yang mereka sampaikan bukan diapresiasi supaya diberitakan, tapi justru dihambat.
dengan mengatakan jangan beritakan kalau dia bangkit, tapi katakanlah kalau mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Maka beredar informasi di tengah masyarakat, ada yang mengatakan mayat Yesus dicuri, dan ada juga yang mengatakan Yesus itu sudah bangkit dan sudah bertemu dengan para muridnya. Saudara-saudara, kita ambil pelajaran dari sini. Rupanya soal suap menyuap bukan pada akhir-akhir ini ya. Bukan karena sudah ada KPK maka terbongkar para penyuap, para koruptor dan lain sebagainya. Rupanya di sekitar kebangkitan Kristus juga suap menyuap ini sudah ada. Udah menjadi tabiat. Bagaimana kalau satu kelompok ingin supaya pendapatnya, supaya pikirannya, supaya kehendaknya didengar oleh masyarakat, membayar orang pun mampu mereka. Dan ada orang yang mau dibayar suaranya tanpa perlu kebenaran. Ada dua masalah. Ada orang karena ambisinya bisa menyuap, katanya disuap ya, jadi disuap sehingga tidak bisa bicara. Tapi ada orang yang mau disuap. Biasanya orang-orang yang mau disuap adalah orang-orang yang memang sudah rela kebenaran yang tidak akan pernah muncul dari dirinya. Sudah rela kalau dia tidak akan pernah ya mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran yang sesungguhnya dari dirinya sudah dibayar, sudah ditebus dengan uang itu tadi. Itu yang kita lihat. Saudara-saudara, di samping para tentara yang menjaga kubur itu, yang menjadi saksi kebangkitan Kristus adalah murid-murid Yesus. Tapi murid-muridnya bukan murid-murid pria yang 12 itu. Karena sesungguhnya murid Yesus itu banyak. Bukan 12 orang saja yang tercatat, 12 orang. Sebagai inti dari murid-murid Yesus. Tapi bersama-sama dengan Yesus itu banyak sekali orang yang ingin memberitakan kebenaran, yang ingin tahu kebenaran dan memberitakan kemana-mana. Masih ingat enggak? Tuhan Yesus pernah melatih 70 orang murid-muridnya untuk memberitakan Injil berdua-dua. Jadi bukan hanya 12, bukan. Ada 70 orang. Bahkan nanti akan kita lihat di minggu berikutnya, akan kami terus menceritakannya tentang kebangkitan Kristus. Bahwa setelah Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada 500 orang. Enggak kurang. Malah lebih. Jadi berapa murid Kristus? Yang tertulis kita lihat seringkali yang mengikuti Yesus hanya 12 orang. Tapi sesungguhnya yang menjadi murid-murid yang lain yang pernah diutusnya ada 70 orang. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada, selama 40 hari loh, dia menampakkan diri kepada 500 orang. Nanti akan kita lihat itu 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Dan ketika Lukas menulis kisah para rasul itu, kebanyakan dari mereka masih hidup. Saksi-saksi yang hidup. Para murid-murid Yesus, para perempuan ini, yang 3 orang ini, mereka berjalan. Masih gelap. Menuju ke tempat pemakaman. Dari mana mereka tahu? Rupanya ketiga perempuan ini yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi adalah juga 3 perempuan yang mengintip terus dari pagi sampai kematian Kristus, sampai dia dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatia dan oleh Nikodemus. Mereka mengikuti perjalanan itu, di mana mayat Yesus diletakkan, dikapani dan lain sebagainya, mereka ikuti. Hanya mereka tidak sempat lihat kalau mayat Yesus itu sudah dirempah-rempahin. Mereka lihat juga ketika batu itu diguling. Coba nanti perhatikan di Matius pasal yang ke-27. Maka sepanjang sabat itu, ketika mereka pergi ke bait Allah, pikiran mereka bagaimana untuk membeli rempah-rempah. Lalu mereka mendengar semua cerita seperti yang kita kembangkan kemarin, bahwa di bait Allah itu mereka terkagum-kagum dengan peristiwa apa yang terjadi di situ. Saudara-saudara, para murid perempuan ini yang bertiga ini pergi ke makam Yesus pagi-pagi, masih belum kelihatan apa-apa. Setelah di tengah jalan mereka sadar kalau ternyata ada 2 tantangan. Tantangan pertama,
Ternyata mereka ingat bahwa ada batu yang besar yang menutup kuburan itu, karena kuburan itu tidak digali di dalam tanah, tapi dibuat di dalam gua. Maka ada batu yang menutup kuburan itu. Jadi bukan tanah dibikin menutup, tapi batu diletakkan di pintu kuburan itu, dan batu ini besar sekali. Oleh karena itu mereka berpikir kalau hanya mereka bertiga perempuan tidak akan bisa menggusur batu itu. Ya, yang kedua, bagaimana mereka bisa melakukan itu dengan susah payah? Baru mereka ingat bahwa ternyata ada tentara yang menjaga kubur itu. Tapi anehnya, sekalipun ada dua tantangan, mereka tidak pernah surut. Mereka jalan terus gitu. Kenapa ya? Karena mereka bukan lagi didominasi oleh pikirannya, tapi didominasi oleh kasih sayangnya, oleh kecintaannya kan Kristus, oleh iman yang bertumbuh. Maka mereka tidak lagi melihat persoalan menjadi tantangan, tapi mereka melihat bahwa persoalan itu menjadi peluang bagaimana mereka nanti akan melihat Tuhan berkarya. Mereka jalan terus di tengah-tengah tantangan itu. Anehnya, setelah mendekat kuburan itu, mereka tidak pernah bertemu dengan tentara. Rupanya tentara itu sudah kabur duluan dari jalan yang berbeda. Udah kabur dia, gak kelihatan lagi tentaranya. Ketika mereka mendekat kuburan itu, mereka heran, kok batu yang menutup kuburan itu telah bergeser. Ya, bergeser. Mereka termangu-mangu. Maria Magdalena mendekat ke kuburan itu. Dia lihat kuburan itu kosong. Dia langsung berbalik, tidak peduli lagi dengan dua temannya. Dia balik berlari mau memanggil Petrus dan kawan-kawannya. Yang dua orang lagi jalan terus. Jadi ada dua kelompok sekarang. Ada satu orang, Maria Magdalena, langsung balik kanan gerak dari pintu kuburan karena melihat kuburan itu sudah menganga, belum melihat ke dalam, lalu dia balik. Lalu kemudian Maria Yusuf dan Salome masuk terus ke dalam mendekati kuburan. Mereka termangu-mangu. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan dua orang malaikat. Ada dua orang malaikat yang datang ke dekat mereka. Bajunya luar biasa putihnya. Setelah mereka termangu-mangu, mereka juga heran sekarang. Kok tiba-tiba ada dua malaikat dengan baju putih yang luar biasa putihnya. Gak biasa mereka lihat seperti itu. Maka begitu takjubnya mereka sehingga tidak dapat menatap. Ke kuburan pun gak bisa mereka tatap. Malaikat pun mereka gak bisa tatap. Mereka tertunduk. Sampai malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Lalu dilanjutkannya, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Jadi episode berikutnya adalah ketika Maria kembali datang setelah memanggil Petrus, mereka seperti berlomba-lomba nih. Ya wajar ya kalau Petrus ikut berlari ingin melihat kubur. Kalau Yesus telah bangkit, maka sebagai laki-laki dia lebih cepat. Rupanya Petrus mendahului Maria. Dan dia tidak peduli juga kalau di sana ada Maria Yusuf dan Salome dan lain sebagainya. Dia tidak peduli, dia langsung ke kubur itu. Dia masuk ke dalam. Lalu juga Maria menyusul masuk ke dalam. Tapi sekali lagi, mereka tidak menemukan jenazah Yesus ada di dalam. Yang mereka temukan hanya kain kafan dan kain peluh. Ini catatan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mengingatkan kita bagaimana ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dia bangkit, dia keluar dengan pakaiannya dengan kain putih, lalu masih dibalut seperti pocong, maka Yesus mengingatkan kepada mereka, buka tali pengikatnya itu. Maka ketika mereka juga masuk ke dalam kubur, maka sebagai bukti kalau Yesus sudah tidak ada, bukan dicuri, tapi bangkit, maka pakaiannya yang dikatakan dengan kain kafannya itu, kain peluhnya juga ada di situ, hanya tempatnya berserak, nggak satu tempat. Membuktikan bahwa yang memakai kain kafan itu, yang memakai kain peluh itu,
Sudah tidak ada di sana, dia sudah bangkit. Seperti orang yang bangun tidur, mencampakkan selimutnya dan lain sebagainya. Tinggal selimutnya itu, tinggal pakaiannya itu, dia diangkat dari sana. Mereka termangu-mangu, memungut kain kafan itu sambil berpikir-pikir, kemana Yesus yang menggunakan kain kafan ini? Kemana Yesus yang memakai kain peluh ini? Sambil keluar dari kubur itu, ternyata Yesus menampakkan diri kepada Maria. Di dekat kubur itu Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kemudian di tempat yang berbeda sedikit, Yesus menampakkan diri dengan dua perempuan yang lain. Kan tadi kan 3 orang. Maria terpisah memanggil Petrus, 2 orang melanjutkan, dan ketika Petrus masuk ke dalam, dan Maria Magdalena juga masuk ke dalam, disusul oleh murid yang lain, kedua perempuan itu agak menyingkir di luar kubur karena mereka sudah lebih dulu masuk ke dalam. Nah, di sana Yesus menampakkan diri kepada 2 perempuan itu. Lalu Yesus mengatakan, salam bagimu, Shalom Elohim. Lalu Yesus melanjutkan, jangan takut. Kenapa dikatakan jangan takut? Karena bagi perempuan ini dan para murid-muridnya, semua dalam keadaan tegang, dalam keadaan takut. Maka kata yang mereka butuhkan pertama, jangan takut, aku ada di sini. Sama seperti sama orang yang lapar. Ya, kau kasih uang, belum tentu ada rumah makan yang menjualnya. Yang dibutuhkan oleh orang yang sekarat karena udah kelaparan, yang dibutuhkan adalah air dan makanan, bukan uang. Maka sama juga ketika Yesus melihat wajah yang penuh dengan ketakutan, kebingungan, kagum dan lain sebagainya, satu kata, jangan takut. Yang terakhir Yesus katakan, katakan kepada saudara-saudaraku supaya kita nanti bertemu di Galilea. Katakan kepada saudara-saudaraku supaya kita nanti bertemu di Galilea. Berbicara dengan Tuhan Yesus selalu berbicara masa depan. Apa yang akan terjadi ke depan? Bukan selalu masa lalu. Ya, orang yang tidak memiliki visi, yang tidak memiliki misi, selalu berbicara ke masa yang lalu, menyesali apa yang ada. Tapi orang-orang yang bersama dengan Kristus, selalu mereka melihat masa depan karena Kristus selalu mengarahkan pandangan kita ke depan. Katakan kepada murid-muridku, kita bertemu nanti di sana, di Galilea kita. Di masa depan kita bertemu, di tempat yang lebih indah. Maka kepada kita pun, kepada orang-orang percaya yang masih tinggal di dunia ini pada saat ini, yang banyak diliputi oleh kecemasan, oleh ketakutan, maka dia mau mengatakan kepada kita di pagi Paskah ini, Shalom Elohim. Jangan takut. Kita akan menghadapi situasi ini. Kita akan bertemu di situasi yang akan datang. Karena bersama dengan Yesus, selalu kita melihat masa depan, bukan masa lalu. Maka bersama dengan Paskah, kita katakan salam Paskah, Kristus telah bangkit dengan 2 jari victory. Artinya, victory kemenangan. Maka kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas masa kini. Kebangkitan Kristus adalah juga kemenangan atas iblis. Maka setiap orang yang pemenang itu memiliki masa depan ke depan. Dan kita juga memiliki optimisme menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Salam Paskah untuk kita semuanya. Kristus telah bangkit. Amin.